Welcome to Carvacanza and let's talk about cars. Ini dia mobil baru yang baru world premiere untuk pertama kali dari Indonesia, yaitu Honda WRV. Ini adalah versi produksi dari Honda SUV RS Concept yang tahun lalu Honda perkenalkan dan pamerkan untuk pertama kalinya di Gias 2021. Dan setahun setelah debut SUV RS Concept, akhirnya versi produksinya bernama WRV meluncur di Indonesia. Ini pertama kalinya WRV dengan tampang atau desain yang baru ini meluncur di dunia setelah sebelumnya nama WRV itu lebih banyak eksis di India yang merupakan versi SUV atau crossover dari basis Honda Brio. Sementara untuk versi terbarunya ini, model terbaru, WRV ini punya basis yang sama seperti Honda BRV generasi terbaru. Selain itu, bukan hanya dari platformnya, tapi mesin dan transmisi yang dipakai oleh WRV ini juga mengadopsi sama persis seperti dari BRV. Tapi mobil ini punya dimensi yang lebih kompak karena bukan 7-seater tapi mobil 5-seater, cuma 2 baris untuk menawarkan karakter berkendara yang lebih kompak, lebih praktis, dan tentunya lebih dinamis juga sesuai dengan desain yang ditawarkan oleh Honda pada WRV. Ada tiga varian yang ditawarkan oleh Honda untuk WRV, mulai dari E, kemudian RS, dan RS with Honda Sensing. Hanya satu varian transmisi, yaitu CVT Automatic, dan mobil ini dipasarkan dengan harga mulai Rp271,9 juta on the road untuk wilayah Jakarta. Nah, untuk Anda yang mau tahu lebih detail soal spesifikasi dan apa aja yang dimiliki oleh Honda WRV terbaru ini, bisa nonton first impression review-nya di video yang udah tayang di channel The Official Auto. Sekarang kita bukan mau membahas secara detail apa yang dimiliki oleh mobil ini dari spesifikasinya, tapi kita akan coba langsung first drive Honda WRV ini di Jakarta. Jadi kita tinggalin mobil display ini dan kita menuju ke unit test drive-nya. Nah, sekarang kita udah ada unit tesnya Honda WRV RS with Honda Sensing yang akan kita coba langsung jalan-jalan di sekitar Senayan Park, yang tentunya sedang dalam kondisi traffic yang lumayan sibuk, yang bisa sedikit ngebuktiin gimana performa dari mobil ini, begitu juga untuk kenyamanan dan fitur-fitur Honda Sensing-nya. Let's go! Oke, kita coba langsung Honda WRV RS with Honda Sensing. Gimana performance, kenyamanan, sama fitur-fitur Honda Sensing-nya. Ya, walaupun tracknya pendek, agak terbatas, tapi seenggaknya di jalan raya beneran, bukan di track tertutup. Jadi ya bisa ngasih experience yang lebih relevan, kayak gimana rasanya mobil ini waktu kita pakai sehari-hari. Impresi pertama masuk ke kabin mobil ini, suasananya bener-bener mirip sama BRV karena dari desain dashboard, kualitas material yang dipakai untuk interiornya, dari di setir, di jok, walaupun punya nuansa tampilan yang beda karena ini trim RS. Jadi ada beberapa aksen yang bikin tampilan interior dari WRV ini kelihatan lebih sporty. Mulai dari di dashboard ada aksen warna orange, kemudian di door trim sama di lapisan joknya ada warna merah. Yang tentunya ini bikin si WRV RS lebih atraktif, mungkin lebih cocok juga untuk konsumen yang punya jiwa atau karakter yang dinamis sama sporty. Oke, mobil ini mesinnya sama transmisinya sama persis seperti yang dipakai di BRV dan Honda City generasi baru. Putaran setirnya ya mobilnya compact, jadi putaran setirnya kerasa enteng tapi nggak kerasa kosong karena putarannya masih agak kerasa berisi. Jadi kita geser dikit atau putar dikit nih, dia udah langsung bereaksi. Agak lebih responsif dibandingkan BRV. Untuk karakter dari delivery output antara mesin sama transmisi kerasa mirip, smooth karena ini CVT juga.
Tapi kalau kita coba untuk akselerasi kenceng, ya namanya juga CVT, kalau kita bejek gasnya dia akan langsung teriak, agak nahan di RPM atas. Dan kebetulan mobil ini juga nggak ada pedal shift atau mode perpindahan gigi manual. Jadi ya kalau kita mau akselerasi kenceng, kita harus kompromi dengan suara mesinnya yang teriak di RPM tinggi karena nggak ada proses atau simulasi perpindahan gigi untuk ngasih torsi yang secara bertahap semakin padat di setiap shiftingnya. Oh ya, mobil ini ada adaptive cruise control, sayangnya nggak pakai low speed follow, jadi rangkaian fitur dari Honda Sensing-nya itu sama persis seperti di BR-V. Jadi kita aktifin cruise controlnya itu minimal di kecepatan 30 km per jam. Dan kita set, terus dia akan secara otomatis menyesuaikan jarak dan kecepatan dengan kendaraan di depan. Kita bisa atur juga jaraknya, itu ada 4 level. 4 level. Dan fitur lainnya itu lane keeping assist yang akan menjaga mobil ini nggak keluar lajur saat kita nggak sadar mobil ini bergeser ke lajur yang lain tanpa kita kasih sen dulu. Tapi yang paling impresif dari beberapa kali muter di jalanan Senayan ini, karena mobil ini lebih pendek, walaupun mungkin wheelbase-nya nggak beda jauh atau bahkan sama dibandingin BR-V, dia kerasa lebih compact, lebih ringkas untuk manuver putar balik, dan ini akan membantu kalau kita lewatin jalan sempit pakai mobil ini. Dan waktu di presentasi, Honda juga ngeklaim kalau ada peningkatan dari sisi insulasi kabin untuk WR-V yang diklaim itu punya kualitas premium. Ya emang lebih kerasa kalau mobil ini lebih kedap untuk nahan suara noise dari luar. Dan ya ini bisa membantu nambah tingkat kenyamanan waktu kita butuh suasana yang tenang, relax. Kalau misalnya kita capek habis seharian beraktivitas, kemudian mau pulang ke rumah habis kerja, jadi seenggaknya bisa ngurangin tingkat stres kita untuk menjelang istirahat. Ya, tapi harus diakuin walaupun ada peningkatan dari sisi insulasi atau kegedapan, tire noise dari WR-V waktu lewat jalan yang kurang mulus itu masih kedengeran suaranya ke dalam kabin. Begitu juga tadi waktu kita akselerasi, suara mesinnya juga masih jelas kedengeran ke dalam kabin, mungkin karena emang di bagian firewall-nya itu minim peredaman, jadi masih bisa dimaklumin. Dan seenggaknya masih terbayar dengan kualitas pengendaraan yang agile, compact, yang nyaman dan asik untuk dibawa di dalam kota untuk bermanuver, terutama di jalan-jalan yang agak sempit. Dan kalau kita manuver putar balik itu juga enak, praktis. Blind spotnya juga minim, ke depan, samping, bahkan ke belakang itu visibilitasnya oke, nggak ada komplain. Dan kita coba buktiin lagi untuk sistem insulasinya kalau kita akselerasi. Iya, suara mesinnya masih kedengeran kencang ke dalam kabin. Tapi satu mungkin masukan untuk Honda dari WR-V terbaru ini, karena mobil ini didesain untuk punya karakter yang lebih fun, lebih dinamis dibandingin BR-V yang punya platform yang sama dan drivetrain yang sama. Mungkin lebih baik kalau WR-V ini punya pedal shift, karena untuk berkendara
waktu di kecepatan tinggi mungkin atau kayak di jalan tol atau mau nyalip, akan lebih membantu kalau di WRV yang compact dan punya tampilan seperti ini kita bisa nikmatin performa mesinnya lebih asik, lebih maksimal dengan adanya pedal shift. Ya walaupun transmisi ya CVT, tapi seenggaknya simulasi perpindahan gigi yang kita rasain dari CVT-nya itu bisa lebih membantu kita untuk dapat performa yang lebih optimal. Walaupun di WRV RS with Honda Sensing ini nggak ada fitur blind spot alert atau apapun yang ngasih peringatan kalau ada kendaraan lain di area blind spot, tapi seenggaknya kalaupun kita mau lebih dibantu untuk lihat ke area blind spot, kita masih bisa manfaatin fitur Lane Watch, yaitu ada kamera di bagian spion luar sebelah kiri yang bisa kita aktifin untuk nampilin gambar dari kamera di head unitnya. Entah itu kalau kita tekan tombol di tuas sebelah kanan atau kita aktifin send ke arah kiri, dia secara otomatis akan ngasih image yang lebih jelas kalau kita mau lihat ke area blind spot di sebelah kiri. Yang mana biasanya di sebelah kiri itu banyak motor-motor yang nggak tahu diri main nyalip-nyalip aja, yang ntar kalau ketabrak kita yang disalahin. Jadi itu dia impresi first drive untuk Honda WRV yang baru aja world premiere di Indonesia, varian RS with Honda Sensing yang udah bisa dipesan di Indonesia. Nah, jadi itu dia tadi first drive kita untuk all new Honda WRV RS with Honda Sensing. Ini model SUV terbaru dari keluarga line up Honda untuk Vatos Indonesia, dan ini juga mobil yang baru world premiere di Indonesia. Mobil ini jadi opsi yang menarik untuk SUV yang compact, untuk individu yang lebih dinamis, yang lebih aktif, tapi juga punya nilai performa yang mirip-mirip seperti Honda WRV dan kelengkapan fitur keselamatan untuk Honda Sensing-nya. Mobil ini dipasarkan dengan harga mulai Rp271,9 juta sampai yang termahal yaitu untuk varian ini WRV RS with Honda Sensing yaitu Rp309,9 juta. Semuanya dalam kondisi harga on the road untuk wilayah Jakarta. Jadi terima kasih sudah nonton video ini. Kalau suka video ini silahkan klik like dan share ke teman-teman kalian. Kalau ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan langsung tulis di kolom komen. Dan yang terpenting jangan lupa subscribe ke channel Carvaganza. Main-main juga ke channel The Official Auto, website carvaganza.com, auto.com, dan zigwheels.co.id. Sampai jumpa di video Carvaganza selanjutnya, and let's talk about cars.